السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih di bab taubah, masuk ke hadis yang ke-22 dan hadis bab taubat ini sampai hadis 25. Dan kita insyaallah akan masuk ke hadis Ka'ab ibn Malik yang panjang, dan hadisnya panjang, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari hadis Ka'ab ibn Malik ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis tersebut dari awal sampai tuntas. Wa an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik wa kana qaida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Dan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dan Abdullah ini adalah yang menuntun Ka'ab radhiyallahu anhu dari anak-anaknya ketika Ka'ab ibn Malik sudah mulai tua dan tidak melihat, buta. Maka Abdullah ini mengatakan, sami'tu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Saya mendengar Ka'ab bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, menceritakan hadis ketika Ka'ab ini tidak ikut secara sengaja bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Qala Ka'b, berkata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Saya tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, kecuali dalam perang Tabuk. Artinya Rasulullah ada dalam peperangan tersebut, maka beliau ada, kecuali dalam perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Selain saya tidaklah ikut dalam peperangan Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa an. Dan orang yang tidak ikut dalam perang Badar itu tidaklah dicela sedikit pun. Kemudian beliau jelaskan, innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy. Sesungguhnya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam perang Badar bersama dengan kaum muslimin dan para sahabat. Semuanya memiliki keinginan untuk menghadang kafilah dagangannya orang-orang Quraisy. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum,
wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Sampai Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di antara mereka, antara Rasulullah dan para sahabat, wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad, dan antara musuh-musuh mereka tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah hina tawathaqna 'ala al-Islam. Dan sungguh saya telah menghadiri bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah, malam Aqabah. Hina tawathaqna, ketika kami semuanya bersepakat atas Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad badran, dan saya pun tidaklah memiliki keinginan untuk bahwasanya kedudukan ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam malam Aqabah yang biasa dikenal dengan Bai'at al-Aqabah, itu dengan apa yang terjadi pada perang Badar. Jadi beliau mengatakan, apa yang saya hadiri dalam Bai'at al-Aqabah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada di kota Mekah dan orang-orang Ansar membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang bisa saya pun tidak berharap apabila saya meninggalkan Bai'atul Aqabah kemudian diganti dengan Badar, tidak. Wa in kanat badrun adhkara fin nasi minha, walaupun perang Badar ini lebih diingat oleh manusia daripada Bai'atul Aqabah. Wa kana min khabari, dan dari cerita saya dan kisah saya, hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Dan dari kisah saya dan cerita saya yang ketika saya meninggalkan dan tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Pada saat itu saya tidaklah memiliki keadaan dan kondisi yang lebih kuat, lebih prima dan lebih mudah segala hal daripada ketika saya dalam keadaan perang Tabuk. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Dan demi Allah, saya tidaklah pernah memiliki sebelumnya dua kendaraan sampai saya memiliki dua tunggangan tersebut ketika dalam peperangan tersebut. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dan tidaklah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rencana untuk melakukan peperangan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamarkan persiapannya, kecuali dalam perang ghazwah tersebut. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Pada saat itu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan peperangan di panas yang luar biasa. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, dan di hadapan mereka ada perjalanan yang sangat jauh dan padang pasir yang membentang di hadapannya, sekitar mungkin dari kota Madinah ke kota Tabuk, di perbatasan antara Jazirah Arab dengan negeri Syam, itu Tabuk. Mungkin dari kota Madinah 800 kilo atau 700 kilo. Dan para sahabat akan melakukan perjalanannya di panas yang luar biasa. Jadi musim panas itu, saya jelaskan sedikit, musim panas itu bahasa Arabnya apa? As-saif, panas, musim panas. Nah, di musim panas ada yang namanya musim panas banget.
Namanya ghaidh. Kalau saif panas, kalau ghaidh musim panas banget. Dan biasanya kalau musim panas banget itu menyentuh sampai 55, 60, bahkan 65. Dan pada saat itulah korma-korma itu mekar, berbuah dengan sangat luar biasa. Bahkan saudara-saudara kita di Sudan itu kalau sudah mencapai musim panas luar biasa itu, orang-orang sana pada tidak tahan, meninggal dunia. Itu yang biasa bertemu dengan musim panas. Bahkan sandal-sandal karet itu melengkung. Itu 65, 60. Kap mobil pecah, meledak. Padahal udah didesain oleh yang memproduksi mobil-mobil tersebut biar tahan panas, akan tapi terkadang tidak mampu. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Wastaqbala adadan katsira. Dan mereka para sahabat dan Rasulullah akan menghadapi pasukan yang besar. Yang mereka hadapi ini Romawi yang mereka memiliki pasukan siap tempur dan terlatih, pasukannya itu 2 juta mereka. Dan yang akan diturunkan dalam perang Tabuk sekitar 200 saja. Jadi 10% dari kemampuan dan ketahanan kerajaan Persia diturunkan. Dan kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga dengan hal-hal ini, panas yang luar biasa, perjalanan yang jauh, dan pasukan yang mereka hadapi adalah pasukan-pasukan terlatih, maka fajalla lil muslimina amrahum. Maka Rasulullah yang biasanya menyamarkan hajatnya dalam peperangan itu karena faktor-faktor ini, maka Rasulullah SAW menjelaskan, nih kita akan melakukan perjalanan menuju Tabuk dan kita akan menghadapi Romawi. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW, liyata'ahhabu uhbata ghazwihim, supaya kaum muslimin para sahabat mempersiapkan perlengkapan mereka dan persenjataan mereka. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka tujuan dari apa yang akan diinginkan dan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Wal muslimuna ma'a Rasulillah SAW kathir. Dan para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafizun yuridu bidzalika diwan. Dan tidaklah dikumpulkan jumlah para sahabat itu dalam satu catatan. Artinya jumlah para sahabat itu berapa tidak ada catatannya pada Rasulullah SAW. Karena yang pertama kali memiliki ijtihad untuk memiliki catatan bagi siapa-siapa saja yang akan melakukan jihad dalam berperang itu Umar bin Al-Khattab, sehingga ada pergantian antara pasukan. Nanti musim 4 bulan pertama siapa, nanti 4 bulan kedua siapa. Jadi ada pergantian. Karena suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan sidak di kota Madinah. Ketika melewati beberapa rumah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar seorang perempuan bersyair dengan syair yang sangat menyayat hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kitab Tafsir Ibn Katsir disebutkan syairnya tersebut. Apa bunyinya? Di antara kandungan syair tersebut, perempuan itu bersyair mengatakan, kalaulah saya tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ranjang ini akan mengeluarkan bunyinya walaupun suaminya ada di medan perang. Akan tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Umar bin Khattab di pagi harinya mungkin ditandai rumahnya di mana. Di pagi harinya dia tanya-tanya, ini rumah siapa? Siapa suaminya? Siapa yang di dalamnya? Kemudian setelahnya dia bertanya kepada Hafsah radhiyallahu anha, putrinya,
Perempuan paling lama menahan rasa kangen dari suaminya berapa lama? Paling mentok. Maka kata Hafsah radhiyallahu anha 4 bulan. Maka pada saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menyatakan tidak boleh pasukannya meninggalkan keluarganya lebih dari 4 bulan dengan catatan yang beliau kumpulkan. Qala Ka'ab, maka berkata Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayahfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Tidaklah ada yang ingin meninggalkan dan tidak hadir dalam peperangan tersebut kecuali dia mengira bahwasanya hal tersebut akan tersembunyi dengan apa yang dia lakukan selama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabat ath-thimar wadh-dhilal fa ana ilaiha as'ar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan peperangan Tabuk, maka pada saat itu buah-buah lagi mekar, korma lagi bagus-bagusnya. Dan ketika ada di bawah naungan, walaupun panas yang luar biasa, maka pada saat itu sangatlah enak sekali untuk ngadem di tempat yang biasa ada naungannya. Mungkin ada sumur yang mungkin bisa menyiram badan mereka. Fa'ana ilaiha as'ar. Dan pada saat itu saya lebih condong untuk saya itu lebih kepada melihat buah, melihat korma, melihat pepohonan, dan untuk menenangkan diri saya dengan apa yang menikmati tubuhnya dan fisiknya daripada ikut dalam peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dirinya dan para sahabat bersamanya. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ahu fa arji'u wa lam aqdi syai'a. Kemudian saya pun mulai melakukan persiapan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya kembali lagi dan saya pun tidak melakukan apapun juga. Wa aqul, dan saya berkata fi nafsi, dalam diriku, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Saya mampu untuk melakukan hal tersebut apabila saya berkeinginan. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasi al-jiddu. Dan senantiasa saya menunda-nunda demikian. Saya mampu untuk melakukan, saya menunda-nundanya sampai para sahabat Rasulullah dan para sahabat mereka mulai melakukan perjalanan. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Maka di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan perjalanan dan para sahabat bersama dengan Rasulullah. Walam aqdi min jihazi syai'a, dan saya tidaklah melakukan persiapan sedikit pun. Thumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'a, dan terus menerus melakukan, saya keluar untuk mempersiapkan diri dan tidak jadi. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarat al-ghazwu. Saya senantiasa melakukan hal tersebut, menunda-nunda sampai para sahabat melakukan perjalanan dan peperangan pun telah berlalu. Fahamamtu an artahila fa udrikahum. Kemudian saya pun berkeinginan untuk menyusul mereka, melakukan perjalanan dan menyusul mereka. Faya laitani fa'altu, seandainya saya dulu melakukan hal tersebut. Seandainya saya memaksakan diri melakukan perjalanan sendirian dan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
thumma lam yuqaddar dzalika li, kemudian hal tersebut tidaklah ditakdirkan untukku untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhzinuni. Maka mulailah ketika saya itu keluar di kota Madinah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya melakukan perjalanan yang jauh menuju Tabuk, yuhzinuni, sangatlah menyedihkan diriku, anni lam arali uswatan, saya tidaklah melihat di hadapan saya satu suri tauladan pun, illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq, yang saya temui ketika saya keluar dari rumah saya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menuju Tabuk, tidaklah saya temui kecuali orang-orang yang tertuduh dengan kemunafikan. Aw rajulan mimma 'adarallahu ta'ala minad du'afa, ataupun yang saya temui adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri uzur mereka untuk tidak berperang karena kelemahan-kelemahan dan apa yang ada pada diri mereka. Jadi ada orang-orang yang dapat uzur sehingga mereka tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang mereka itu tidak ikut dalam peperangan dan kemampuan mereka luar biasa baik secara jasmani ataupun persiapan senjata, akan tetapi tidak ikut dalam peperangan tersebut. Maka yang dikatakan oleh Ka'ab, yang beliau temui dua jenis manusia. Yang pertama orang-orang yang mendapatkan uzur dari Allah, yang kedua adalah orang-orang yang tertuduh dalam agamanya. Sehingga hal tersebut menjadikan beliau bersedih ketika mendapati orang-orang yang beliau temui adalah orang-orang yang tertuduh dan memiliki uzur. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku kecuali ketika Rasulullah sudah sampai Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat di Tabuk, ma fa'ala Ka'b ibnu Malik, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Antum bayangkan 30.000 orang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Malik tidak datang, tidak ada, Rasulullah tahu. Ini menunjukkan bahwasanya Ka'ab bin Malik ini adalah termasuk dari orang-orang yang menonjol, karena termasuk orang yang ikut dari kalangan Ansar yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam baiat al-Aqabah. Sehingga beliau katakan baiatul Aqabah ini tidaklah suatu yang kecil, besar. Bahkan saya tidak memiliki keinginan untuk mengganti dengan Badar, walaupun Badar itu lebih dikenang oleh kaum manusia ataupun para kaum muslimin. Faqala rajulun min Bani Salimah, maka berkata seseorang dari Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadharu fi itfaihi. Ya Rasulullah, orang ini tertahan karena dunianya dan terkagum-kagum terhadap dirinya. Bani Salimah ini disebutkan namanya Abdullah ibn Anis, dan yang unik Ka'ab ibn Malik juga beliau dari Bani Salimah. Jadi ketika Rasulullah bertanya apa yang dilakukan oleh Ka'ab tidak ada dalam pasukan dalam perang Tabuk, maka seorang dari Bani Salimah yang bernama Abdullah ibn Anis mengatakan Ka'ab bin Malik ngadem di rumah sibuk dengan dunia. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, ketika beliau mengatakan hal ini, saya ketika membaca tentang ini juga sampai suudzon, kok sampai segitunya. Enggak tahunya kata Al-Imam Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan
Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Anis, salah seorang sahabat ini, marahnya bukan karena kemarahan pribadi, akan tapi marah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebutkan hal tersebut. Faqala lahu Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka berkata kepada Abdullah bin Anis ini Muadz bin Jabal, semoga Allah meridainya, bi'sa ma qulta, alangkah jeleknya yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Wahai Rasulullah, kami tidaklah mengetahui keadaannya Ka'ab bin Malik kecuali dalam keadaan baik. Artinya baik secara keyakinan, baik akidahnya, bukanlah termasuk dari orang-orang yang diragukan keimanannya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Muadz bin Jabal melakukan pembelaan terhadap kehormatan saudaranya, dan ini adalah amalan yang besar. Man dzabba an irdi akhihi, siapa yang membela kehormatan saudaranya, ketika kehormatan saudaranya dibahas, dicincang tanpa ada pembelaan dari orang tersebut, ini namanya apa? Ghibah. Maka a'taqahullah, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari api neraka. Terkadang orang kalau lagi menyebut kesalahan-kesalahan orang karena dosa yang tidak mungkin dilakukan kecuali berpasangan, ini dosa ghibah. Enggak ada orang ghibah sendirian, enggak ada. Mungkin enggak tahu sekarang zaman medsos ya. Kalau kata ulama, tidak ada dosa yang seperti ghibah ini yang tidaklah mungkin dilakukan kecuali berpasangan. Pasti ada yang ngomong dan pasti ada yang mendengar. Maka ketika orang yang mendengar ini menjawab dan membantah semampunya, maka Allah berikan balasan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan bela dia dari api neraka dengan membebaskannya. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam ketika mendengarkan jawaban dari Muadz bin Jabal. Fabainama huwa ala dzalika, maka ketika kami dalam keadaan demikian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar ucapan dari Muadz, ra'a rajulan mubyaddan yazulu bihi sarab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu sosok tubuh yang dia itu menembus panasnya padang pasir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari kejauhan yang bagaimana orang ini berjalan sendirian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu dari jauh. Kemudian Rasulullah katakan, kun Aba Khaythamah, jadilah orang tersebut adalah Abu Khaythamah. Fa idza huwa Abu Khaythamah al-Ansari, maka orang tersebut adalah Abu Khaythamah al-Ansari, persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kuat sekali ketika melihat sesuatu dari jauh. Sehingga ketika melihat dari jauh, Rasulullah langsung mengatakan itu adalah Abu Khaythamah. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahu al-munafiqun. Abu Khaythamah adalah orang yang bersedekah dengan satu genggam korma, dan ini dihina oleh orang-orang munafik. Karena perang Tabuk ini nanti akan kita bahas, disebut dengan pasukan kesusahan. Pada saat itu kaum muslimin dalam keadaan kesusahan untuk menghadapi perang Tabuk ini. Udah panasnya luar biasa, perjalanan jauh, dan persiapannya dan perlengkapannya sangat terbatas sekali. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, apa yang akan beliau hadapi dan apa yang beliau butuhkan, sehingga menggemarkan para sahabat untuk mereka bersedekah. Maka di antara orang-orang yang bersedekah ini Abu Khaythamah dengan membawa segenggam korma.
Maka ketika menaruh kurma tersebut, setelahnya para sahabat ikut bersedekah. Nah, orang-orang munafikin yang mereka ingin menjatuhkan mental para sahabat, baik dalam peperangan ataupun dalam persiapan, menghina Abu Haythamah ini dengan mengatakan Allah tidak butuh satu hal yang sedikit. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Haythamah. Dan semua kejadian yang terjadi dalam perang Tabuk dan persiapannya, dan ketika pulang juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Karena surat Taubah ini dikatakan dengan surat Fadhihah, surat yang menampakkan dan mengumbar aib-aib yang ada di hati orang-orang munafikin. Apa saja aib mereka, apa saja yang mereka lakukan. Kalau kita baca surat At-Taubah akan nampak apa yang mereka lakukan, perkataan-perkataan yang keji dan siasat-siasat yang mereka lakukan. Di antaranya adalah Masjid Dirar. Masjid Dirar itu masjid tandingan. Mereka lakukan, mereka bangun masjid di dekat dari Kubah. Dengan harapan apa? Nanti karena mereka itu mengancam bahwasanya orang-orang Romawi akan menyerang kota Madinah, harapannya pasukan dari Romawi tersebut berkumpul di Masjid Dirar. Mereka sudah mempersiapkan segalanya dan Allah abadikan di dalam surat At-Taubah. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk Rasulullah itu meresmikan dengan salat 2 rakaat di masjid tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala larang, la taqum fihi abada. Jangan engkau salat di Masjid Dirar tersebut. Jangan. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibina di atas ketakwaan dari hari pertama itu lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya, yaitu Masjid Quba ataupun Masjid Nabawi. Sehingga ketika Rasulullah pulang dari peperangan Tabuk, maka Rasul memerintahkan beberapa sahabat untuk membakar masjid tersebut. Karena masjid kan biasanya digunakan untuk berzikir, sholat. Ini enggak. Irsadan liman haraballah. Masjid ini digunakan untuk mengumpulkan orang-orang yang akan memerangi agama Allah. Wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin tidak terkumpul dalam Masjid Quba, dipecah. Sehingga tujuan-tujuan yang jelek. Dan dari kebodohan orang-orang munafik, mereka sudah tahu tujuannya salah, niatnya salah, dan apa yang ada di hati mereka telah ditampakkan oleh Allah. Mereka bersumpah, wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka bersumpah bahwasanya kami hanyalah ingin kebaikan. Itu kebodohan di atas kebodohan. Sudah tahu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka, akan tetapi mereka iringkan dengan sumpah. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka berdoa kepada Allah, wa id qala Allahumma in kana huwal haqq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' awi'tina bi'adzabin alim. Mereka berdoa, ya Allah, apabila yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, maka turunkanlah hujan batu untuk kami, atau kalau tidak, binasakan kami dengan azab yang pedih. Ini doa yang menunjukkan kejahilan dan kebodohan mereka dan kesombongan mereka. Seharusnya ketika berdoa, ya Allah, apabila yang dibawa oleh Muhammad itu benar, tunjukkanlah kami. Ini enggak, malah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ka'bun, berkata Ka'b bin Malik, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Maka ketika sampai kabar kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang menuju kota Madinah, hadarani bathi, maka datang kepada diriku, mulai menghinggapi kepada diriku rasa gundah, rasa sedih, rasa takut. Fatafiqtu atadzakkarul kadhiba, maka mulailah saya itu mengarang-arang dusta. Wa aqul, dan kemudian saya berkata, bima akhruju min sakhatihi
ghadan wa asta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Dia Ka'ab berkata, bagaimana saya ini bisa selamat dari murka Rasulullah besok apabila saya bertemu, dan kemudian saya pun bermusyawarah dengan orang-orang yang saya anggap layak untuk berbicara dengan permasalahan ini dari keluargaku. Falamma qil, maka ketika dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mendekat sampai di kota Madinah, zaha annil batilu, maka berlalulah dari diriku kebatilan-kebatilan dan keinginan-keinginan untuk berbuat dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan, karena saya mengetahui bahwasanya saya tidak akan selamat dari Rasulullah sedikit pun selama-lamanya. Fa ajma'tu sidqahu, maka saya pun memiliki tekad untuk berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa adanya dengan jujur. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima, maka di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam esoknya tiba. Wa kana idza qadima min safarin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba dari perjalanan, bada'a bil masjid, maka beliau memulainya dengan masuk ke masjid. Faraka'a fihi rak'atain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Thumma jalasa linnas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk untuk menerima kedatangan manusia. Falamma fa'ala dhalika, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua, ja'ahul mukhallafuna ya'tadhiruna ilaihi wa yahlifuna lah, maka datanglah orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan Tabuk, mereka pun memberikan uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun bersumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu bid'an wa thamanina rajula, maka jumlah orang-orang yang bersumpah kepada Rasulullah dan memberikan uzur, jumlah mereka adalah 80 sekian orang. Faqabila minhum alaniyatahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hujjah mereka secara lahiriah, menerima alasan-alasan mereka. Wa bay'ahum, dan Rasulullah membaiat mereka. Wastaghfara lahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar untuk mereka. Wa wakala sarairahum ila Allah taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangguhkan apa yang ada di hati-hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah alasan-alasan mereka benar, ataukah sumpah-sumpah mereka benar ataukah tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta jitu, tibalah kesempatanku untuk menghadap kepada Rasulullah. Falamma sallamtu, maka ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassama tabassumal mughdab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum dengan senyum yang menunjukkan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'ala, kemarilah. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi, maka saya datang berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan perlakuan khusus untuk Ka'ab. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku, ma khallafak, apa yang menjadikan engkau ini tidak ikut dalam perang Tabuk? Alam takun qad ibta'ta dhahrak, bukankah engkau ini telah membeli satu kendaraan, satu tunggangan? Qal, maka Ka'ab berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya demi Allah, apabila duduk di selain engkau dari penghuni dunia, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin,
niscaya saya akan mendapati diri saya mampu keluar dari kemurkaannya dengan uzur-uzur yang saya bikin, dengan alasan-alasan yang saya bikin. Laqad u'titu jadala, sungguh saya ini memiliki kemampuan untuk berbicara dengan sangat hebat sekali, penjelasan-penjelasan yang tidak ada orang yang menandingi saya. Lakinni, akan tetapi, wallahi laqad alimtu, demi Allah, sungguh saya yakin, la in haddatstukal yauma haditha kadzibin tarda bihi anni, seandainya saya mengabarkan kepada engkau dengan kabar yang palsu, dengan alasan yang dusta, yang engkau itu ridha kepada saya dengan alasan yang palsu tersebut, la yushikannallahu yushituka alayya, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada engkau, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada engkau bahwasanya saya dusta, pastinya engkau akan murka kepada saya. Wa in haddastuka haditha sidqin tajid alayya fih, dan jika saya mengabarkan kepada engkau apa adanya, pastinya engkau akan murka kepada saya. Inilah arju fihi uqballahi azza wa jalla, sungguh saya ini mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dan kebaikan. Wallahi ma kana li min uzur. Ini pernyataan dari Ka'ab. Demi Allah, saya tidak memiliki uzur sama sekali. Demi Allah, saya tidak memiliki uzur. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wa la aysara minni hina takhallaftu anka. Demi Allah, saya tidak pernah keadaannya sekuat ini dan semudah ini, sebaik ini, kecuali dalam peperangan ini ketika saya tidak ikut dalam berperang bersama engkau. Ka'ab menceritakan, faqala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaq, adapun orang ini Ka'ab, faqad sadaq, dia telah jujur. Artinya 83 yang lain yang mereka membikin uzur dan alasan dan kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya mereka dusta. Fakum hatta yaqdiyallahu fik, berdirilah engkau, berlaluhlah engkau sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara engkau. Wasara rijalun min bani Salimah fattaba'uni, maka berjalanlah beberapa orang dari keluarganya yaitu Bani Salimah, mereka mengikutiku. Faqaluli, mereka berkata kepadaku, wallahi ma alimnaka adnaba dhanban qabla hadha, demi Allah, kami tidak pernah mendapati engkau berdosa dengan satu dosa sebelum dosa ini. Laqad ajazta fi an lan takuna i'tadzarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadzara ilaihi al-mukhallafun. Apakah engkau tidak bisa, kata keluarga-keluarganya ini, apakah engkau tidak bisa untuk menjadi serupa dengan orang-orang yang beralasan kepada Rasulullah seperti 83 orang yang sebelumnya? Faqad kana kafiyaka dhanbaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak, maka dosa yang telah engkau lakukan cukuplah dengan istighfar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dosa tersebut hilang. Ka'ab mengatakan, fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Maka demi Allah, senantiasa keluargaku ini mencela keputusanku ketika saya jujur, sampai saya pun terbersit untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahwasanya alasan saya yang sebelumnya itu dusta. Thumma qultu lahum, kemudian saya berkata kepada keluarga saya, hal laqiya hadza ma'i min ahad, adakah orang yang selain saya yang mendapati hal yang serupa seperti saya, yaitu dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya orang ini benar? Maka
Keluarganya mengatakan, "Na'am, laqiyaka ma'aka rajulan." Ada dua orang yang mendapati hal yang serupa seperti engkau. Mereka mengatakan apa yang telah engkau katakan. Wa qila lahuma mithla ma qila lak, dan dikatakan kepada keduanya persis seperti yang dikatakan kepada engkau. Qal qultu man huma. Kemudian Ka'ab berkata, siapa dua orang ini? Qalu, mereka mengatakan, Muraratu ibn Rabi al-Amari wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Keduanya adalah Murarah bin Rabi al-Amari dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Qal, maka Ka'ab mengatakan, fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswatun. Maka orang-orang tersebut mengatakan dua orang yang saleh, yang keduanya telah ikut dalam perang Badar, sehingga saya bersuri tauladan dan menghibur diri saya dengan keduanya. Artinya dua orang tersebut adalah dua orang yang saleh, bukan orang munafik. Qal, Ka'ab melanjutkan kisahnya. Famadaitu hina dzakaruhuma li. Kemudian saya pun berlalu ketika keluarga saya menyebut kedua nama tersebut. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalathah min baini man takhallafa an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk berbicara dengan tiga orang ini di antara orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan. Artinya yang tidak ikut peperangan banyak, orang-orang yang memberikan alasan dengan alasan yang dusta 83 sekian. Adapun yang jujur 3 orang, maka ketiganya dihajar, diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang berbicara dengan ketiganya. Ka'ab mengatakan, fajtana banan nas, maka semua manusia menjauh dari kami. Atau Ka'ab mengatakan, taghayyaru lana, semua manusia telah berubah untuk kami. Hatta tanakkarat li fi nafsil ardu, sampai seakan-akan di jiwaku tanah yang saya pijak ini berubah. Fama hiya bil ardi allati a'rif, seakan-akan tanah kota Madinah ini bukanlah tanah yang sebelumnya saya kenal, saya ketahui. Falabithna ala dzalika 50 lailatan, maka kami dalam keadaan seperti itu selama 50 malam. Fa amma sahibaya fastakana, adapun dua teman saya yang mendapati hal yang serupa, maka keduanya dalam keadaan yang lemah. Wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani, keduanya tinggal duduk di rumahnya dalam keadaan menangis. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaumi wa ajladahum, adapun saya lebih muda dari ketiganya dan saya ini lebih berani untuk melawan arus. Fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimin, adapun saya keluar dari rumah saya, keduanya tidak. Saya keluar dari rumah untuk sholat berjamaah bersama dengan para sahabat. Wa atufu fil aswaq, dan saya pun melakukan perniagaan, datang ke pasar-pasar. Wala yukallimuni ahad, tidak ada yang berbicara dengan saya. Allahu akbar. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fa usallim alaihi, saya pun berani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, dan Rasulullah ada di tempat duduknya setelah Rasulullah salat. Fa aqulu fi nafsi, saya berkata kepada diriku, hal harraka syafataihi bi raddis salam am la, apakah Rasulullah menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku ataukah tidak. Thumma usalli qariban minhu, bahkan saya berani untuk salat di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa usarikuhu an-nazar, dan ketika salat saya melirik kepada Rasulullah, mencuri-curi pandangan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan kalau kita salat boleh mencuri-curi pandangan ke kanan ke kiri selama ada keperluan. Misalnya ada yang bawa anak yang umur 7 tahun, 8 tahun, kita salat Allahu Akbar, ini anaknya kemana? Kok nggak ada di samping kan? Kadang-kadang anak ribut sendiri.
Yang bawah itu bisa melihat ke kanan, ke kiri, boleh untuk memperhatikan anaknya itu di mana. Bahkan Rasulullah pernah sholat Allahu Akbar, matanya itu menghadap ke bagian satu lembah yang biasanya ada datang orang. Dan pada saat itu Rasulullah mengutus mata-mata dan menanti kedatangan keduanya. Sampai mana tadi? Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya, insyaallah. Maka ketika saya berada dalam salatku, Rasulullah melihat saya. Wa idzal tafattu nahwahu a'rada anni. Wa idzal tafattu nahwahu a'rada anni. Apabila saya menoleh kepada Rasulullah, Rasulullah berpaling dari pandanganku. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin. Sampai ketika keadaan demikian, bagaimana kaum muslimin menghajar dan memboikot 3 orang ini, masyaitu, saya pun berjalan-jalan, lebih berani ini Ka'ab bin Malik. Hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi. Sampai saya menaiki pembatas dari kebun Abu Qatadah, dari taman ataupun kebun korma yang dimiliki oleh Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah ini adalah saudaraku, sepupuku. Walaupun bukan sepupu langsung, satu kabilah dari Bani Salimah. Wa habbun nasi ilayya, dan orang ini hubungannya sangat dekat sekali dengan saya. Saya cinta sekali kepada orang ini dan dia pun cinta kepada saya. Fasallamtu alaihi, maka saya mengucapkan salam kepadanya. Wallahi ma radda alayya salam, maka demi Allah Abu Qatadah tidak menjawab salam saya. Faqultu lahu, maka saya berkata kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, anshudukallah hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, saya meminta engkau atas nama Allah, bukankah engkau mengetahui bahwasanya saya cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakat, maka Abu Qatadah tidak menjawab. Fa'udtu fanashadtuhu fasakat, maka saya pun mengulangi perkataan saya dan Abu Qatadah tetap diam, dan saya mengulang-ulangnya sampai Abu Qatadah mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Fafadat aynaya, maka air mata saya pun meleleh. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar, maka saya pun meninggalkan kebun kurmanya Abu Qatadah. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah, maka ketika saya berjalan di pasar kota Madinah, idza nabatiyun min nabati ahli Syam, tiba-tiba saya bertemu dengan penduduk dari negeri Syam. Mimman qadima bit-ta'ami yabi'uhu bil Madinah, orang ini biasa menjual makanan di kota Madinah. Yaqul, dia berkata, man yadullu ala Ka'ab bin Malik, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku kepada siapa yang bisa menunjukkan kepadaku siapa itu Ka'ab bin Malik. Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya, maka para manusia, para sahabat memberikan isyarat dengan telunjuk-telunjuk mereka karena mereka tidak mau menyebut namanya Ka'ab dan tidak mau berbicara dengan Ka'ab. Hatta ja'ani, kemudian orang dari Syam ini datang kepadaku. Fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan, dia memberikan kepada saya satu surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan yang ada di negeri Syam, yang mana dia itu di atas agama Nasara, yang mana dia kepanjangan dari kerajaan Romawi kekuasaannya. Wa kuntu katiban, dan saya ini adalah orang yang bisa membaca dan menulis. Faqara'tuhu, maka saya baca, fa idza fihi, dan di dalamnya ada pernyataan, amma ba'du fa inna qad balaghana anna sahibaka qad jafak. Adapun setelah ini telah sampai kepada kami bahwasanya temanmu telah berbuat dengan perbuatan yang sangat jahat kepada engkau. Walam yaj'alkallahu bidari hawanin wala madja'ah, ataupun wala madhi'ah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menempatkan engkau di tempat yang penuh kehinaan dan kesia-siaan. Falhaq bina nuwasika, datanglah ke tempat kami, niscaya kami akan menolong engkau. Faqultu hina qara'tuha, maka saya pun berkata ketika saya membaca surat ini,
wa hadhihi aidan minal bala, ini juga adalah cobaan untukku. Fatayammamtu bihat tanur fasajartuha, maka saya pun langsung membawa surat tersebut ke tungku api. Fasajartuha, maka saya bakar surat tersebut. Hatta idza madat arba'una minal khamsina, maka ketika berlalu 40 malam dari 50 malam, wastalbatal wahyu, dan pada saat itu wahyu tidaklah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza Rasulillah ya'tini, kemudian datanglah utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Itu percaya enggak? Masih ada 2 halaman lagi hadisnya. Insyaallah kita lanjutkan ya. Insyaallah kita lanjutkan dari sini, dari hatta idza madat arba'un, ketika 40 malam berlalu dari 50 malam. Jadi kejadian ini hanya 50 malam saja. Ketika 40 malam, maka ada keputusan dari Rasulullah yang lebih menegangkan lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.